Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk bulan Agustus ya. Tapi ingat nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah pesan semesta buat kamu ya. Aku akan bacakan pesan-pesan semesta di sini untuk bulan Agustus ya. Untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio, ambil yang resonate aja ya. Nggak resonate berarti bukan untuk kamu gitu. Oke. Zodiak Scorpio, pesan semesta untuk kamu di bulan Agustus. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles. Aku rasa ini ada beberapa yang mungkin kamu itu butuh waktu ya untuk istirahat sejenak gitu, atau ambil jeda gitu ya atas pekerjaan yang kamu kerjakan gitu ya, untuk buat evaluasi kembali kayak gitu ya. Kamu teliti ulang kayak gitu ya, apa sih yang kurang kayak gitu ya. Dan aku juga ngerasa ini bukan kamu tidak ada hasil ya, kamu akan berhasil di sini, bahkan udah dekat dengan hasil itu. Tapi sambil kamu menunggu panen ya, kamu coba deh lihat-lihat ulang lagi gitu. Contoh kalau di kerjaan ya, kamu teliti lagi deh, teliti kayak observe kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini, kalau kamu menginginkan kerja, menginginkan pekerjaan, kamu jangan diam aja gitu, kamu harus effort, kamu harus melakukan sesuatu gitu ya, mulai dari langkah-langkah kecil gitu. Jangan hanya menunggu, merenung, berpikir doang tapi nggak ada effort gitu ya. Karena kadang ada orang ya yang punya keinginan gitu ya, ngebayangin gitu ya, keinginan begini-begini, tapi dia nggak bertindak gitu ya, kaki dia nggak mau gerak atau nggak langkah gitu, atau kayak paling tidak cari informasi lah, nah kayak gitu. Ini nggak ada gitu loh. Makanya di sini kamu diminta untuk lakukan sesuatu gitu ya, jangan hanya punya keinginan tapi kamu tidak ada sedikit langkah istilahnya kayak gitu. Coba buka langkah sedikit gitu ya. Contohnya seperti yang bilang tadi, membuka langkah itu ya mungkin kamu cari informasi, nah itu contohnya ya, membuka langkah kayak gitu ya. Kamu cari informasi entah lewat teman, lewat internet, apapun itu gitu. Kalau kamu yang menginginkan pekerjaan itu seperti itu gitu. Oke. Karena di sini aku ngerasa kayak ada yang mikir gimana ya caranya agar aku dapat duit banyak gitu. Kamu cuma mikir doang, ngayal doang ya. Terus ada juga yang mikir gimana ya caranya aku tuh pengen kerja seperti dulu lagi gitu loh. Aku pengen kerja lagi, pengen dapat kerjaan lagi. Tapi kamu hanya merenung, hanya melamun gitu, tapi nggak buat effort gitu loh. Dan hanya mikir ke belakang terus gitu ya. Maksudnya mikir ke belakang ini bukan menyesali sesuatu di belakang, enggak, tapi kayak lebih kamu keinget ke dulu gitu. Dulu aku kerja begini dapat uang begini. Nah sekarang aku tuh pengen lagi gini, tapi kamu hanya pengen saja gitu. Dan ini cukup lama kamu merenung seperti itu gitu, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan, enggak, ini cukup lama gitu loh. Makanya lakukan sesuatu di sini gitu, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada King of Wands. Wow, untuk beberapa orang ini aku rasa kamu akan naik jabatan. bukan naik jabatan ya, bisa dibilang naik jabatan ya. Kayak naik profesi lah. Nah, katakanlah seperti itu. Kamu naik profesi ya di sini karena ada king ya, king gitu ya. Bisa kayak mungkin kamu jadi diangkat jadi leader gitu ya, ataupun kayak dari pegawai yang magang ke pegawai tetap, bisa juga seperti itu. Karena King of Wands ini juga orang yang kokoh gitu ya, jadi bisa kayak awalnya tuh kamu cuman harian lepas atau pekerja magang kayak gitu. Nah ini kamu kayak jadi diangkat jadi pekerja yang tetap di situ. Nah seperti itu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini akan memulai bisnis usaha sendiri ya, karena kamu udah lama banget memikirkan hal ini, udah berencana gitu ya, udah melakukan observasi gitu ya, udah kayak pokoknya udah melakukan riset gitu ya, udah cukup lama di sini. Dan aku rasa mungkin di bulan Agustus ini kamu akan ada tindakan ke arah situ gitu ya. Selamat ya buat kamu di sini, semoga kamu sukses ya gitu. Kemudian kita lihat lagi gitu ya.
Karena di sini apapun pekerjaan kamu adalah pemimpinnya ya, kamu yang memimpin sendiri gitu. Jadi kamu pasti mampu gitu. Lebih baik bekerja sendiri kan daripada bekerja dengan orang lain. Kamu ya walaupun ada sisi negatif positifnya juga, kalau bekerja dengan orang lain kan ya dimarahin begini, nah itu kan sudah wajar gitu. Tapi kalau bekerja sendiri mungkin sisi negatifnya ya kamu harus berpikir-pikir sendiri gitu, dan kamu gak digaji gitu ya, kamu gak digaji gitu, tapi kamu cari pendapatan sendiri, dapat pendapatan sendiri gitu ya. Jadi ya wajar lah ya kalau misalkan di usaha itu ada naik turunnya gitu. Kadang kalau misal contoh nih, kalau jualan ya kadang sepi kadang rame, nah kayak gitu harus siap gitu ya, harus bisa menghadapi tantangan apapun gitu. Kemudian di sini ada the lovers. Wow. Oke, ya ada beberapa di sini yang dalam dilema ya tentang pekerjaan yang aku lihat ya, seperti itu ya. Untuk kamu yang masih dilema di sini, masih ragu-ragu dalam memilih gitu ya. Ya, coba deh kamu masuk ke dalam hati kamu gitu ya, renungin lagi gitu loh ya. Kamu bener nggak ingin bekerja gitu loh? Kalau memang bener ya, lakukan effort ya. Dan the lovers ini bisa juga kayak bertemu dengan seseorang yang bisa mengerti atau memahami kamu, cari informasi kayak gitu loh. Ya seperti itu, karena kalau lovers ini tentang komunikasi gitu. Jadi komunikasikan keinginan kamu pada seseorang gitu ya, agar dia tuh bisa ngebantu kamu gitu loh ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini ada di cinta ya, di love gitu. Mungkin kamu akan bertemu dengan belahan jiwamu ya. Mungkin kamu akan bertemu dengan belahan jiwa kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Untuk yang single ini siap-siap ya, kamu bertemu dengan love-nya kamu ya, your love ya, yang sudah ada di dalam hati kamu. Mungkin seseorang ini yang udah lama kamu tunggu, kamu nantikan, kamu inginkan gitu. Begitu juga ya yang single di sini. Tapi aku ngerasa untuk beberapa orang ini bukan orang lama ya. Bukan orang baru. Untuk beberapa orang ini orang lama yang aku lihat di sini. Karena mungkin ada sempat terjeda gitu ya hubungan kamu dengan dia gitu, sempat ada problem, ada masalah gitu, dan kedatangan seseorang ini mungkin ingin bicara dari hati ke hati, heart to heart gitu ya. Karena aku rasa ada koneksi yang cukup kuat antara kamu dengan dia. Walaupun kamu berpisah jarak, berpisah raga, gak pernah komunikasi gitu ya, tapi secara spirit gitu ya, secara hati gitu atau jiwa kalian, itu kalian masih terkoneksi gitu, dan kayak kuat gitu loh. Koneksi kalian tuh kayak kuat gitu loh ya. Seperti itu. Karena biasanya the lovers ini kalau nggak twin flames, soulmate kayak gitu, ada koneksi jiwa gitu yang cukup dalam gitu, atau kayak sebelumnya pernah ada cinta yang sangat dalam gitu antara kamu dengan dia gitu. Seperti itu. Dan hubungan kamu belum selesai di sini gitu. Coba kita lihat lagi di sini untuk yang single ya. Seperti apa? Di sini aku hanya bacain pesan singkat ya. Gitu, karena ini pesan semesta. Kalau misalkan untuk love reading nanti akan bacain lagi ya sendiri, khusus untuk love reading gitu ya. Kita lihat di sini untuk yang single. Oke, di sini ada healing family issue. Oke, memaafkan orang tuamu ya. Dengan memaafkan orang tua kamu, mungkin hubungan percintaan kamu akan lebih membaik gitu ya. Karena di sini kayak ada faktor yang mempengaruhi gitu loh hubungannya dengan orang tua gitu ya. Mungkin orang tua kamu ada salah gitu ya, dan kamu mungkin belum maafin gitu, atau mungkin kamu butuh healing ya, healing inner child kayak gitu. Seperti itu. Dan perhatikan ya pola kamu di sini, karena mungkin cara kamu memperlakukan pasangan itu seperti hubungan kamu dengan orang tua gitu, entah ayah atau ibu kayak gitu. Jadi perhatikan lagi di sini gitu. Karena kadang-kadang nih orang ini nggak bisa bedain ya antara pasangan dengan keluarga gitu. Contoh nih misalkan ayah, kamu mungkin punya luka dari ayah misalkan. Nah ini ketika kamu punya pasangan, kamu seolah-olah menganggap pasangan kamu ini ayah kamu, padahal enggak. Begitu juga jika kamu laki-laki, kamu menganggap pasangan kamu ini seolah-olah dia seperti ibu kamu gitu, padahal dia ini pasangan kamu ya, istri atau pasangan pacar misalkan kayak gitu ya. Dia bukan ibu kamu gitu. Nah berarti di sini ada sesuatu ya dari inner child kamu yang perlu di-healing gitu. Karena ini kamu tuh perlu menyadari sendiri gitu ya, seperti apa polanya gitu loh ya. Karena dengan menyadari itu kamu akan bisa menghealing itu kayak gitu
Ya, jadi kamu tidak akan memperlakukan pasangan itu sama lagi gitu loh ya. Karena kamu mengenalinya gitu, mengenali pola-pola itu yang salah, pola yang gak serve juga gitu untuk hubungan kamu, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini untuk yang berpasangan. Di sini ada passion. Hubungan kamu akan semakin bergairah ya, mengikuti kata hati ya. Ikuti kata hati kamu dan biarkan jiwamu bernyanyi gitu ya. Dan di sini aku rasa hubungan kamu akan semakin dekat ya, semakin erat gitu. Dan seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang ini mungkin kayak orang dari masa lalu ya, orang dari masa lalu yang mungkin kayak kembali gitu, karena sebelumnya mungkin kayak dia tuh menahan diri gitu loh, menahan diri, tidak mengikuti kata hatinya, kayak ditahan-tahan gitu. Tapi ada titik dimana mungkin kayak dia udah nggak bisa menahan lagi gitu ya, akhirnya dia ada keinginan untuk mendekat gitu, atau effort gitu, atau ya pokoknya ada dorongan yang sangat kuat gitu loh untuk maju gitu, seperti itu ya. Kalau misalkan kamu nggak ada problem di sini, aku rasa hubungan kamu semakin bergairah di sini ya, semakin entah kenapa aku ngerasa dengan ada the lovers dengan passion ini kayak semakin hot gitu ya, semakin panas, semakin hangat. Tapi panasnya ini bukan maksud kalian bertengkar, enggak ya, tapi kayak ya kayak ada semacam attract gitu ya, secara fisikal gitu ya. Mungkin kalian akan, kalau yang suami istri ya, mungkin ini kalian akan lebih sering gitu ya, lebih sering berhubungan gitu ya, berhubungan intim, nah istilahnya kayak gitu ya. Ada gairah yang sangat menyala di sini antara kamu dengan pasangan gitu, karena lovers ini juga simbolnya kayak apa ya, orang yang lagi apa ya, apa istilahnya, orang yang lagi cinta-cintanya gitu loh, istilahnya kayak gitu ya, lagi cinta-cintanya, lagi mesra-mesranya kayak gitu, lagi panas-panasnya kayak gitu ya. Tapi panas di sini dalam konteks, paham kan yang aku maksud di sini? Tadi aku menyebutkan hubungan suami istri ya, nah seperti itu gitu. Oke, karena ini juga untuk pasangan. Kemudian kita lihat, karena kalau aku sebutkan namanya nanti jangan-jangan di-banned ya. Oke, jadi mudah-mudahan paham kalian yang aku maksudkan gitu. Attract ya, hubungan fisik lah kayak gitu ya. Kemudian kita lihat pesan semesta untuk kamu, last card di sini dari Oracle Angels. Karena di sini lover ini kayak persatuan gitu loh, dua orang gitu, dan mungkin ini adalah waktu yang tepat juga di bulan Agustus ini, terutama kamu yang suami istri gitu ya. Ada hasrat yang begitu membara atau yang kuat di sini. Bisa jadi kalau misalkan kamu belum ada baby gitu ya, nah ini mungkin waktu yang tepat untuk kamu gitu loh. Oke. Karena di sini ada semacam apa ya? Aku ngerasanya kayak ada penyatuan yang sempurna gitu ya. Dan ini kayak ada berkat gitu loh dari ilahi, seperti itu. Kemudian di sini kita punya reconsider. Ya, reconsider ini tentang mempertimbangkan kembali. Ya, segala keputusan apapun yang ingin kamu buat di sini, pertimbangkan kembali gitu. Jangan terburu-buru membuat keputusan ya. Seperti itu. Karena aku ngerasa ya di sini pertimbangkan kembali. Seperti yang aku bilang tadi ya, untuk kamu ini kayak yang mencari pekerjaan ini ya, kamu bisa mempertimbangkan di sini ya untuk bicara sama seseorang gitu ya. Lagi-lagi seperti yang bilang tadi, komunikasi dengan seseorang yang sekiranya bisa membantu kamu gitu loh ya. Atau mungkin di sini berkaitan dengan pasangan yang seperti yang bilang tadi ya, mungkin ada pasanganmu yang kembali. Nah ini juga kayaknya meminta kamu untuk mempertimbangkan kembali gitu loh, seperti itu hubungan tersebut. Oke. Dan kalau berkaitan dengan keputusan apapun di sini, ini kamu juga diminta untuk membuat pertimbangan, jangan terburu-buru gitu loh. Contoh misalkan di dalam segi keuangan gitu ya, mungkin kamu ingin sesuatu ya, kalau sesuatu itu
tidak benar-benar kamu butuhan, ya pertimbangkan kembali gitu, kayak pikir-pikir lagi gitu loh. Kamu harus bisa menilai, melihat gitu. Ataupun kamu ingin membeli sesuatu yang membuat apa ya, istilahnya mengeluarkan keuangan kamu itu lebih banyak gitu loh. Nah ini kamu kayak jangan terburu-buru kayak gitu loh ya. Mungkin ada tawaran sesuatu yang menggiurkan, nah kamu harus pertimbangkan kembali apakah kamu bisa, ataukah apakah itu memang penting buat kamu, ataukah apapun itu di sini. Yang jelas kamu kayak diminta untuk membuat pertimbangan dulu sebelum kamu membuat sebuah keputusan gitu, terutama dalam hal keputusan besar di sini. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya untuk Scorpio. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.